Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita mengetahui bahwa Indonesia itu diributkan lagi pada masalah-masalah yang dikaitkan dengan Habib. Sekarang ada perseteruan antara Habib Kribo dan Habib Bule yang diwakili oleh Babe Haikal. Saya di episode ini ingin menyampaikan dua hal untuk para Habib itu dan dua hal untuk masyarakat secara umum. Saya sampaikan begini Baraya. Yang pertama untuk para Habib itu adalah bahwa kenapa kalau mereka ribut mereka tidak menyelesaikannya secara internal. Mereka kan memiliki organisasi itu kan. Mereka punya kelompok khusus yang kalau misalkan mau bahas ini itu tolong jangan buat masyarakat terpolarisasi. Jadi pecah belah, ribut sana ribut sini. Kenapa mereka berantemnya itu di metaverse gitu. di media sosial, di media massa. Kemudian pendukung-pendukungnya perang meme, perang kejelekan, saling fitnah, saling tuding, pemecah belah dan sebagainya. Kalau mereka benar-benar mewakili Islam, kalau benar-benar ya mewakili Islam, maka di dalam Islam itu kalau ada perseteruan, maka yang terjadi itu adalah klarifikasi langsung, tabayun, ketemu, ngobrol, terus bahas apa yang sesungguhnya terjadi, clearkan. Dan jangan sampai orang-orang yang di luar sana itu mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dalamnya. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling menganjurkan klarifikasi, konfirmasi, islah, ngobrol, ketemuan kalau ada masalah. Jadi Nabi Muhammad itu jangan hanya namanya yang dicatut, tapi ajarannya juga please yang diambil. Jangan namanya dicatut tapi ajarannya dikhianati. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau mau ribut, kenapa ributnya di Indonesia? Kalau mereka misalkan mencanangkan bahwa dirinya itu adalah habaib, mereka menyatakan bahwa mereka itu adalah kelompok ini, kelompok itu dan sebagainya, bahwa mereka itu keturunan Arab, hidungnya mancung dan sebagainya, oke, itu semua mereka lakukan. Tetapi kenapa mereka ributnya di Indonesia? Kenapa ributnya nggak di Yaman saja? Kenapa nggak ributnya di Saudi Arabia saja? Kenapa harus Indonesia itu selama puluhan tahun itu dikenal sebagai masyarakat yang toleran, masyarakat yang ramah, masyarakat yang rendah hati, masyarakat yang jangankan perbedaan agama, perbedaan partai politik, perbedaan apa di zaman dulu tuh membuat mereka adem ayem. Indonesia itu dibesarkan oleh multikulturalisme, perbedaan yang sangat mencolok. Indonesia itu orang Batak sama orang Minang rumahnya berdekatan, itu bahasanya beda, tetapi mereka bisa bercampur baur, bisa ngobrol, bisa itu Indonesia itu identitasnya seperti itu. Nah, selama puluhan tahun Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural tapi bersatu, itu sekarang dipecah oleh kemunculan orang-orang yang entah dari mana tiba-tiba ngaku habaib, tiba-tiba membuat rusuh di Indonesia terus-terusan. Saya katakan ya tentu saja tidak semuanya orang seperti itu, tidak semua yang mengaku habib seperti itu. Tetapi kenapa ada habib-habib yang selalu seperti itu yang menciptakan polarisasi-polarisasi di Indonesia? Bukankah mereka punya lembaganya khusus gitu untuk menyelesaikan masalah sendiri? Atau mereka memang sengaja untuk bikin pamer kalau mereka rusuh tuh di media sosial, di metaverse gitu? Ya saya mohon maaf ya, tapi tolong arahkan mereka untuk masuk kembali. Kalau misalkan ada perseteruan, jangan diumbar kemana-mana, biar masyarakat ini tidak menjadi kebingungan. Tapi itulah itu untuk Habib. Kemudian saran saya untuk masyarakat itu adalah, pertama, saya ingin menekankan satu hal yang sangat esensial, bahwa dalam Islam itu tidak pernah ada Habib. Tidak pernah Al-Quran menyebut satu istilah yang namanya Habib dan itu adalah keturunan Nabi dan itu harus dimuliakan. Dalam konsep seperti itu di Al-Quran tidak pernah ada. Di dalam hadis tidak pernah ada. Kemudian generasi sahabat tidak pernah mengatakan istilah itu. Kemudian generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga tidak pernah mengatakan itu. Kemudian Imam Mazhab juga tidak pernah mengatakan hal yang serupa dengan itu. Bahwa keturunan Nabi disebut Habib, bahwa Habib itu memiliki keistimewaan tertentu dan harus dimuliakan dan sebagainya, itu tidak ada yang seperti itu. Yang ada satu-satunya misalkan hadis Nabi tentang zuriat Nabi yang harus didoakan dan sebagainya. Tetapi itu sama sekali tidak terkait dengan pengistimewaan. Sama seperti kita juga berdoa kepada ahli, kepada keluarga Ibrahim, tetapi kita juga berarti tidak mengistimewakan orang-orang Israel sebagai orang yang harus dimuliakan, kan tidak seperti itu. Jadi dalam Islam itu hal yang paling esensial dalam praktek sosial itu adalah kesetaraan. Maksud kesetaraan itu adalah bahwa di dalam Islam tidak ada seorang pun yang memiliki hak istimewa dalam hal apapun, karena semua manusia itu sama. Orang Arab bukan orang Arab itu sama, orang Yahudi, orang Palestina, orang apa, semuanya sama. Yang membedakan mereka adalah ketakwaan, perilaku mereka, keimanan mereka. Itu yang membedakannya hanya di situ itu. Misalkan begini, Nabi Muhammad itu pernah menemukan
ada seorang bangsawan di Madinah yang melakukan tindak kekerasan, tindak pencurian. Kemudian sekelompok pendukung-pendukungnya itu minta Nabi Muhammad supaya jangan menghukum orang itu. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Kalau seandainya Fatimah mencuri, saya sendiri yang akan potong tangannya. Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Maksudnya apa? Di antara semua gelar Habib yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia, gak ada yang garis keturunannya itu sedekat Fatimah dengan Nabi Muhammad. Oke? Tetapi Fatimah tidak memiliki privilege apapun, tidak memiliki keistimewaan apapun di depan hukum atau di depan apapun. Karena yang paling penting itu adalah ketakwaannya, bukan anak dari siapanya. Jadi kalau Fatimah melanggar hukum, maka Nabi Muhammad yang akan menghukumnya langsung. Kenapa di sini banyak sekali Habib-Habib yang diistimewakan ketika mereka melanggar hukum, melanggar apa? Oh, itu mah Habib, kita mah harus menghormati bagaimanapun ceritanya Habib. Gak bisa, Baraya, gak bisa seperti itu. Dalam Islam itu tidak ada yang seperti itu. Itu adalah pengkhianatan atas ajaran Islam. Nabi Muhammad menyebut itu adalah perilaku orang-orang jahiliyah, perilaku orang-orang zaman dulu yang memiliki privilege kalau misalkan seseorang itu keturunan dari anu, dan sebagainya. Atau bapaknya para Habib di seluruh dunia. Siapa? Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib itu ketika dia menjadi khalifah, dia pernah tersandung kasus. Kasusnya itu bukan dia sebenarnya, tapi dia penuntutnya. Dia tuh baru beli baju perang atau seperangkat alat perang kayak gitu. Baru belum dipakai, tapi bajunya udah hilang duluan. Cari-cari gak ketemu. Pada suatu kali Ali itu menemukan di pasar ada seorang yang pakai baju itu. Itu milik saya. Ali langsung lapor, datang sengketa ke pengadilan. Padahal Ali pada waktu itu adalah khalifah. Orang yang mencuri itu, yang diduga mencuri itu adalah seorang Yahudi. Kemudian Ali menuntut ke pengadilan begini dan begitu. Pengadilan bilang, kamu punya saksi nggak? Enggak. Punya bukti nggak? Enggak. Itu bajunya baru saya beli, jadi saya belum sempat memakainya. Jadi nggak ada orang yang tahu bahwa itu adalah baju saya. Ya udah, kalau gitu kamu nggak punya saksi, nggak punya bukti, silahkan pulang. Jadi pengadilan memenangkan si Yahudi itu. Dan apa yang terjadi? Ya Alinya pulang biasa-biasa aja. Maksudnya dalam hal ini dia sebagai khalifah, sebagai bapak dari bapaknya Habib, itu gak ada keistimewaan sebagai penguasa, sebagai Habib dan sebagainya di depan hukum. Biasa-biasa aja. Jadi kalau misalkan ada Habib melanggar hukum dan sebagainya, melanggar syariat, ya perlakukan dia seperti manusia biasa saja. Karena istilah Habib itu tidak pernah ada di dalam Islam kalau dia dinyatakan sebagai memiliki privilege tertentu. Begitu. Nah, lalu kenapa muncul Habib-Habib yang seperti itu kemudian dimuliakan dan sebagainya? Ya seperti yang kita kenal sekarang, itu muncul dari dua jalur, Baraya. Yang pertama itu adalah dari jalur Syiah ekstrim. Syiah ekstrim itu sangat menghargai dan menghormati keturunan Nabi. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, wahyu itu tidak berhenti tetapi berlanjut kepada keturunan-keturunannya. Ada Syiah yang mengatakan sampai 12 keturunan, ada yang sampai 7 keturunan, ada yang sampai tidak terbatas dan sebagainya, karena Syiah itu juga banyak sekali. Nah, dari jalur itulah Habib-Habib itu kemudian dimuliakan. Itu jalur yang pertama. Kemudian jalur yang kedua itu dari Sufi ekstrim. Kenapa? Khususnya dari tarekat-tarekat abad ke-13. Karena tarekat-tarekat abad ke-13 itu bersaing dengan satu sama lain dengan tarekat-tarekat yang lain, sehingga mereka biasanya bikin sanad palsu bahwa ajaran mereka itu dari sini, dari sini, dari sini, dan biasanya dari keturunan Ali sampai akhirnya Ali. Hanya tarekat Naksabandiyah yang ujungnya itu adalah Abu Bakar, setahu saya. Nah, dari tarekat-tarekat itulah kemudian yang ekstrim itu yang kemudian memuliakan Habib. Jadi yang memuliakan Habib itu dari kelompok-kelompok yang oleh Islam garis utama itu dianggap menyimpang atau sesat. Jadi sekarang orang Syiah dituduh gini gitu, orang Sufi dituduh gini gitu, tetapi ajaran-ajarannya diikuti. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat adalah please Baraya, bisakah Baraya untuk menjadi orang yang objektif? Itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat gampang dan realistis gitu. Jadi maksudnya begini, pilih Jokowi atau oposisi? Ya pilih kebenaran, bukan keduanya. Jadi maksudnya kalau Jokowi ada dalam rel kebenaran, kita ikuti dia. Kalau dia menyimpang dari rel kebenaran, maka kritik dia. Kan sederhana seperti itu. Kalau oposisi melakukan pelanggaran, ya kritik dia, koreksi dia. Tapi kalau dia misalkan melakukan hal yang baik, ya kita dukung. Apa susahnya dengan cara-cara seperti itu gitu? Kita tuh harus lihat pada frame kebenarannya, bukan siapa yang mengikutinya atau siapa yang mengklaim telah mengikutinya. Nah,
kenyataannya sekarang adalah kita kubu-kubuan, kita kelompok-kelompokan, karena kalau misalkan pendukung Jokowi mau Jokowi benar atau salah didukung, atau yang oposisi mau oposisi benar atau salah ya didukung. Kalau yang namanya Habib semuanya 100% apa yang dia katakan, mau dia kriminal, mau dia penjahat, mau dia pencuri, mau dia melakukan kekerasan, mau dia melanggar pengadilan dan sebagainya, karena dia Habaib, oh kita dukung, kita sembah, baligonya kita tidak boleh diturunkan, kakinya kita cium dan sebagainya. Gak bisa seperti itu, Baraya. Kalau dia salah, atau kalau kita benar-benar mencintai dia, ya dukung dia dengan cara mengkritik dia. Satu-satunya kelompok dalam dunia Islam yang cukup besar yang kemudian membenarkan apapun yang dilakukan Habib itu adalah kelompok Syiah Ismailiyah. Itu jadi Ismail itu, putra Ja'far Shadiq itu, dia pemabuk, penzina, pembunuh. Dan apa yang dilakukan oleh pendukung-pendukungnya bilang, kamu gak tahu apa-apa soal dia itu makomnya udah terlalu tinggi. Jadi ketika dia membunuh seseorang, orang yang dibunuh itu memang layak mati. Ketika dia mabok, maka itu menjadi bagian dari syariah khusus untuk dia dan sebagainya. Jadi ada Habib yang dibela mati-matian ketika dia melakukan hal-hal yang sangat buruk. Nah itu, yang tadi saya bilang tadi, jalurnya, entah jalur Syiah atau jalur Sufinya itu masuk ke Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia kemudian memuliakan Habib apapun yang mereka lakukan. Jangan seperti itu, Baraya. Bersikaplah objektif. Kalau benar ya dukung, kalau salah ya kita kritik dan koreksi demi kebaikan bersama. Saya kan kesal kalau seperti ini terus. Masa GJ isinya Habib lagi kan. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.